melalui metode yang sistematis untuk menyatakan kondisi individu. Substansi pengukuran adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang kualitas individu atau kondisi seperti yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip tertentu. Kondisi individu ini dapat berupa kapasitas intelektual, emosional, dan psikomotorik. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pengukuran. Ini maaf, PPT-nya salah. Bentar ya. Mau begitu. Bisa dilanjut. Oke, selanjutnya ini ada penilaian. Sebelumnya penilaian itu menurut The Task Group on Assessment and Test, asesmen atau penilaian itu sebagai semua cara yang digunakan untuk menilai kerja individu atau kelompok. Sedangkan menurut Boyer and Ewell, asesmen itu sebagai proses yang menyediakan informasi tentang individu siswa, tentang kurikulum, tentang institusi, segala sesuatu yang berkaitan dengan institusi. Jadi dapat disimpulkan bahwa assessment itu adalah sebuah cara dalam mengumpulkan data atau informasi secara sistematis yang dilakukan oleh suatu institusi untuk mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, ini ada prinsip penilaian. Yang pertama itu ada berorientasi pada kompetensi dan indikator ketercapaian hasil belajar. Yang kedua, menyeluruh. Menyeluruh ini maksudnya kita tidak boleh menilai hanya melihat dari satu sisi saja, tapi harus mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian, serta aspek-aspek lainnya, sikap dan tindakannya juga harus dilihat. Kemudian yang ketiga ada berkelanjutan. Jadi penilaian itu nggak boleh satu waktu aja. Kalau tadi kan satu sisi, ini nggak boleh satu waktu aja, jadi harus berkelanjutan. Harus dinilai, harus dilihat secara berkelanjutan gitu. Terus yang keempat itu sesuai dengan pengalaman belajar. Nah, menilai itu harus sesuai dengan pengalaman proses pembelajarannya itu penting biar kita bisa nilai sesuai dengan faktanya. Misalnya kalau belajarnya itu ada kunjungan belajar atau kalau sekolah itu kan suka study tour. Mungkin penilaiannya itu bisa melalui hasil laporan kunjungan belajarnya itu. Nah, kemudian ada mendidik. Mendidik itu maksudnya penilaiannya ini harus bersifat membangun. Misalkan kalau ada yang nilainya itu udah memenuhi kriteria, udah memenuhi KKM, berarti itu bisa disebut dengan penghargaan. Tapi kalau misalkan masih di bawah KKM atau belum memenuhi kriterianya, jangan dikucilkan, jangan diomelin, tapi harus lebih dimotivasi lagi. Terus yang terakhir itu ada terbuka. Terbuka itu maksudnya harus bersifat subjektif. Lanjut Aini.
Kemudian ada pendekatan penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma ini penilaian yang dilakukan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa itu dibandingin sama nilai-nilai siswa yang lain. Jadi dilihat mana nih nilai yang lebih besar. Contohnya itu misalnya dalam kelas matematika ada 9 orang, nilainya itu paling besar 50 dan yang paling kecil 30. Nah, itu dilihat berarti nilai siswa itu sanggup sampai nilai 50 gitu. Lanjut Aini. Nah, yang kedua ini ada pendekatan penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan ini biasanya disebut criterion evaluation. Penilaian ini tuh siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan. Contoh penilaian yang menggunakan PAP ini, misalkan siswa dinyatakan lulus dalam ujian akhir semester kalau dia itu di atas KKM-nya itu minimal 75. Terus nilai yang udah dicapai masing-masing siswa itu dikategorikan lagi ke dalam huruf-huruf. Kayak nilai-nilai kita sekarang ada A, B, C, D gitu. Misalkan yang lebih besar dari 85 itu dapat nilai A. Terus kalau nilainya 75 sampai 84 dapat B dan seterusnya kayak gitu. Lanjut Aini. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, setelah yang disebutkan sebelumnya, dari yang sebelumnya itu salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh guru itu salah satunya adalah evaluasi. Nah, evaluasi dalam sistem pembelajaran ini merupakan tahap dan komponen penting yang harus ditempuh guru untuk mengetahui keefektifan dalam suatu pembelajaran. Nah, menurut Guba dan Lincoln pada tahun 1985, evaluasi ini merupakan suatu proses untuk menggambarkan evaluan atau orang yang sedang dievaluasi dan menimbang makna dan nilainya. Nah, evaluasi pembelajaran ini dilakukan oleh guru untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan dan pembelajaran dilakukan oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran tersebut. Nah, sebelumnya itu telah dilakukan penilaian. Nah, dengan demikian guru tersebut melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran itu dan kemudian dievaluasi untuk mengetahui apakah sudah sesuai atau belum dengan tujuan pembelajaran tersebut. Lanjut. Belum. Selanjutnya ada tujuan dari evaluasi. Nah, di mana pada saat melakukan evaluasi ini, langkah pertama yang harus diperhatikan guru adalah tujuan dan fungsinya. Nah, dengan adanya tujuan tersebut, maka ada tolak ukur dari keberhasilan program, sehingga hasil dari program tersebut itu dapat untuk kemudian akan dijadikan dasar bagi evaluasi. Dan tujuan dari evaluasi pembelajaran itu untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi dalam sistem penilaian itu sendiri. Nah, selanjutnya menurut Intenden dalam evaluasi pembelajaran pada tahun 2012 disebutkan ada 4 penilaian atau evaluasi. Yang pertama itu ada keeping track. Nah, keeping track ini bertujuan untuk menelusuri dan melacak proses belajar siswa sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, dengan begitu guru ini bisa mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai jenis teknik penilaian untuk mendapatkan gambaran tentang pencapaian belajar siswa tersebut. Nah, yang kedua ada checking up, di mana checking up ini bertujuan untuk mengecek ketercapaian kemampuan belajar siswa dan kekurangan-kekurangannya selama mengikuti proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada finding out, di mana finding out ini bertujuan untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi adanya kekurangan, kesalahan, ataupun kelemahan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Nah, yang terakhir ada summing up, di mana summing up ini bertujuan untuk mengambil keputusan dari tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang sudah ditetapkan. Nah, hasil dari penyimpulan ini bertujuan untuk membantu guru dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa ke berbagai pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran, di mana selain tujuan dari evaluasi pembelajaran ini ada juga fungsi dari evaluasi pembelajaran. Nah, di mana fungsi atau
penilaian ini merupakan alat untuk pengontrol dan membantu dalam pelaksanaan program pembelajaran agar dapat diketahui tindak lanjut dari pelaksanaan program tersebut. Nah, ada 4 fungsi dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu untuk mengetahui kemajuan keberhasilan siswa setelah melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan dan konseling. Yang terakhir, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum di sekolah yang bersangkutan. Nah, menurut Suharsimi Arikunto, ada 4 fungsi evaluasi atau penilaian. Yang pertama itu, penilaian itu berfungsi selektif. Nah, maksudnya di sini itu, dengan adanya penilaian, guru itu dapat membuat seleksi atau penilaian terhadap peserta didik. Nah, tujuan dari penilaian ini, yang pertama, untuk memperkirakan peserta didik yang dapat diterima di sekolah tertentu. Yang kedua, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas. Yang ketiga, untuk memilih siswa yang dapat memperoleh beasiswa. Dan yang terakhir, untuk memilih siswa yang sudah berhak lulus atau meninggalkan sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, penilaian itu bersifat diagnostik. Nah, maksudnya di sini itu, evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui kelemahan dari siswa dan penyebab munculnya kelemahan tersebut. Nah, dengan adanya evaluasi ini, berarti seorang guru itu telah melakukan diagnosis terhadap kelemahan dan kelebihan siswa. Nah, melalui evaluasi, guru tersebut bisa mengambil langkah perbaikan dan berusaha untuk mengatasi kelemahan tersebut. Nah, yang ketiga ada penilaian berfungsi sebagai penempatan. Maksudnya itu di sini, evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan siswa dalam proses belajarnya. Nah, dalam proses belajar ini agar bisa lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan pengajaran berkelompok secara efektif. Nah, cara untuk menentukan kelompok itu, maka guru perlu melakukan penempatan pada siswa, yaitu dengan cara penilaian. Misalnya itu, jika hasil dari penilaian siswa itu ada yang mendekati sama atau sama, maka mereka akan ditempatkan dalam kelompok yang sama. Dan yang terakhir ada penilaian yang berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah program pembelajaran sudah tepat atau berhasil diterapkan dan sudah mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, dengan demikian, evaluasi ini sangat penting dilakukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada objek dan subjek dari evaluasi pembelajaran. Nah, objek dari evaluasi pembelajaran adalah segala hal yang menjadi titik pusat pengamatan karena orang yang mengevaluasi atau evaluatornya mengingatkan informasi tentang sesuatu tersebut. Nah, dalam evaluasi pembelajaran, objeknya ini bermacam-macam, mulai dari peserta didik, sistemnya, pendidik, hingga institusi sekolah itu sendiri. Nah, peserta didik ini merupakan salah satu contoh dari salah satu objek dari evaluasi. Nah, di mana dalam peserta didik ini ada 3 aspek yang bisa dievaluasi, yaitu aspek kepribadian, aspek kemampuan, dan aspek sikapnya sendiri. Nah, selain peserta didik, pendidik juga harus mendapatkan evaluasi terhadap pemahaman, keterampilan, metode pengajaran, dan cara pendidik memperlakukan anak didiknya. Nah, hal tersebut itu sangat penting agar dalam proses pembelajarannya itu membutuhkan interaksi antara pendidik dengan peserta didik, sehingga dalam interaksi tersebut muncul mutualis konstruktif yang dapat memberikan kemajuan dalam proses transfer pengetahuan. Selanjutnya ada subjek dari evaluasi pembelajaran. Nah, subjek evaluasi pembelajaran itu merupakan orang atau pihak yang melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran peserta didik, yang merujuk pada tujuan dan ketentuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk melaksanakan evaluasi ini, subjeknya sendiri adalah guru. Guru ketika menjadi subjek, dia akan mengevaluasi mengenai prestasi belajar atau pencapaian belajar siswa. Nah, sedangkan untuk mengevaluasi sikap, itu yang menggunakan sebuah skala, maka subjeknya itu adalah petugas yang ditunjuk dengan didahului dengan latihan terlebih dahulu dalam melaksanakan evaluasi tersebut. Nah, sedangkan untuk mengevaluasi kepribadian itu yang menggunakan alat ukur yang sudah distandarisasi, subjeknya itu merupakan para ahli psikologi yang memahami dan membaca yang bisa membaca alat ukur tersebut
serta bisa memberikan penilaian terhadapnya. Nah, menurut Suharsimi Arikunto, evaluator itu terdiri dari dua, ada evaluator internal dan evaluator eksternal. Nah, evaluator internal itu merupakan tim atau individu yang ditunjuk oleh suatu organisasi atau institusi yang melakukan program tersebut. Misalnya itu pada evaluasi pembelajaran, jika yang menjadi objeknya adalah peserta didik, maka evaluatornya atau orang yang mengevaluasi adalah guru. Guru ini ditunjuk oleh institusi tersebut untuk membimbing dan menilai peserta didik. Nah, sedangkan pada evaluator eksternal itu merupakan tim atau individu yang diminta untuk melaksanakan penilaian terhadap efektivitas suatu program agar hasilnya itu dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan yang objektif dalam menentukan tindak lanjut terhadap pelangsungan dan terhadap pelangsungan atau terhentinya program tersebut. Maka dalam hal ini evaluator eksternal itu merupakan orang-orang yang profesional yang siap melaksanakan tugasnya sesuai dengan kapasitas dan profesionalitas dirinya sendiri. Next. Selanjutnya ada perbedaan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sebelumnya, saya menjelaskan kalau misalnya penilaian dan evaluasi itu dia itu meliputi dari pengukuran yang bersifat komprehensif. Nah, kalau misalnya kita lihat tabel ini, tabel perbedaan pengukuran, penilaian, dan evaluasi, di sini ada peserta didik Ruri, Aini, Nadia, dan Febrina. Nah, di sini skornya itu Ruri itu 86, terus Aini 80, Nadia 83, dan Febrina 79. Nah, nilai di sini ada keterangan nilai di mana itu ada Amin, B+, dan B. Nah, keputusannya itu di sini lulus paling baik, lulus baik, dan lulus cukup baik. Nah, kalau misalnya kita lihat keterangan di sini, skor di sini di mana yang tadi angka 86, 80 itu merupakan hasil dari kegiatan pengukuran. Nah, sedangkan kategori A, Amin, B+, dan B itu adalah hasil dari penilaian. Kemudian klasifikasi lulus paling baik itu merupakan hasil dari evaluasi. Nah, jadi tes itu kita kan kalau misalnya sekolah ya kayak ada tes gitu. Nah tes itu termasuk sebagai alat instrumen dari pengukuran. Nah, pengukuran itu bersifat kuantitatif. Nah, sedangkan evaluasi dan penilaian itu bersifat kualitatif. Nah, dalam evaluasi itu biasanya ruang lingkupnya itu lebih luas. Kenapa lebih luas? Karena di dalam evaluasi itu nggak hanya lingkupnya itu nggak hanya internal, tetapi mencakupi lingkup eksternal seperti konsultan itu mengevaluasi suatu program kayak gitu. Nah, kalau misalnya penilaian itu biasanya cenderung lebih bersifat penilaian itu ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu biasanya mencakupi internal, di mana kayak misalnya guru menilai prestasi belajar peserta didik, terus kayak kepala sekolah menilai kinerja guru dan sebagainya. Nah, terus di sini ada keputusan penilaian itu maaf ya, ada gangguan. Jadi keputusan penilaian itu nggak hanya didasarkan kepada hasil pengukuran atau kuantitatif, tetapi didasarkan pada hasil pengamatan, yaitu wawancara. Itu bersifat kualitatif. Next, ini. Nah, selanjutnya itu ada hubungan antara penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Jadi pengukuran itu biasanya dilakukan terlebih dahulu. Nah, setelah pengukuran dilakukan terlebih dahulu, maka bisa dilakukan penilaian dan evaluasi. Di mana tadi pengukuran itu sudah menghasilkan skor. Terus nanti penilaian dan evaluasi baru dilakukan. Nah, alat yang digunakan dalam penilaian dan evaluasi itu biasanya dalam menentukan nilai dan mengumpulkan data itu sama.
kayak gitu. Terus dalam segi makna itu pengukuran, penilaian dan evaluasi itu biasanya tidak dapat dipisahkan karena dalam dunia pendidikan itu saling keterkaitan satu sama lainnya kayak gitu. Terus selanjutnya ada kesimpulan. Jadi pengukuran, penilaian dan evaluasi itu tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan sebab semuanya memiliki keterkaitan yang erat antara satu sama lainnya. Pengukuran adalah proses pemberian angka dan simbol terhadap suatu objek, individu, atau kegiatan menurut aturan tertentu. Nah, setelah mendapatkan skor dari kegiatan pengukuran, maka dapat dilakukan penilaian dan evaluasi. Nah, penilaian sendiri itu adalah sebuah cara dalam mengumpulkan data dan informasi secara sistematis yang dilakukan oleh suatu institusi untuk mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, kemudian evaluasi itu nanti dia merupakan tahap dan komponen penting untuk mengetahui apakah keefektifan suatu pembelajaran itu sudah pas. Nah, pengukuran itu biasanya tadi yang udah saya jelasin itu bersifat kuantitatif, sedangkan penilaian dan evaluasi itu bersifat kualitatif. Jadi penilaian dan evaluasi itu memiliki ruang lingkup yang berbeda, di mana evaluasi ruang lingkupnya lebih luas, sedangkan penilaian lebih sempit kayak gitu. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena materi yang disampaikan sudah habis, sudah selesai, selanjutnya saya akan membuka pertanyaan untuk 4 orang penanya. Nanti dulu, langsung aja kelompok 2 dulu, kan ini Oh, langsung dulu, Bu. Iya, paralel ya. Oke, Bu. Maaf ya, Bu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dava Elang Hendra, Nadia Ananda Najla, Nisrina Kotronada, dan saya sendiri Tamara Oktaviana. Di sini kami akan membahas tentang penilaian autentik dan ragamnya. Mungkin bisa di next slide. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari makalah yang telah kami buat. Dapat dilihat di poin yang pertama, penggunaan penilaian autentik dalam pendidikan merupakan komponen yang penting. Jadi penilaian sendiri, menurut Gronlund dan Lin tahun 1990, memiliki fungsi untuk membantu dalam menyebarkan peserta didik menjadi kelompok, meningkatkan metode pembelajaran, mengukur kesiapan peserta didik atau sikap mental dan material, dan memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam meningkatkan kompetensinya. Maka dari itu hal ini penting di dalam pendidikan. Kemudian poin yang kedua adalah hubungan penelitian autentik dengan materi sebelumnya. Di materi sebelumnya telah dibahas tentang arti penilaian secara umum. Nah, penilaian autentik ini mirip dengan beberapa istilah penilaian secara umum. Contohnya seperti penilaian berbasis kinerja, penilaian langsung, dan penilaian alternatif. Akan tetapi tetap memiliki ciri khusus tersendiri. Lalu poin yang ketiga adalah gambaran tentang isi dari makalah kami. Jadi di bagian awal akan dibahas mengenai pengertian umum dari penilaian autentik. Kemudian lebih lanjut akan dibahas secara khusus tentang penilaian autentik, yaitu prinsipnya, ciri, karakteristik, ragam atau jenis, instrumen, keutamaan, sampai kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penilaian autentik. Baik, slide berikutnya, Tamara. Dapat dilihat terdapat pengertian penelitian autentik dari 2 tokoh, yaitu Grant Wiggins dan Richard John Stiggins. Grant Wiggins mendefinisikan pengertian autentik ialah bentuk penilaian yang melibatkan peserta didik dalam persoalan yang berguna atau pertanyaan penting sehingga peserta didik harus menggunakan pengetahuan untuk menunjukkan kinerja secara efektif dan kreatif. Kemudian oleh Richard John Stiggins mengatakan penilaian autentik ialah penilaian kinerja dengan meminta peserta didik atau peserta ujian untuk mendemonstrasikan keterampilan dan kompetensi khusus, yakni dengan mengaplikasikan keterampilan dan kompetensi yang telah dikuasai. Dari pengertian-pengertian oleh ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian autentik ialah jenis penilaian di mana siswa atau peserta ujian
terlibat dalam masalah yang berguna atau pertanyaan penting, sehingga mereka harus menggunakan pengetahuan mereka untuk menunjukkan kinerja secara efektif dan kreatif, serta menunjukkan keterampilan dan kompetensi tertentu dengan menerapkan keterampilan dan kompetensi yang telah mereka kuasai. Lebih lanjut lagi, penilaian otentik merupakan penilaian berkelanjutan yang dimulai dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output pembelajaran, dan dapat digunakan untuk menilai semua aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Penilaian otentik juga sangat relevan dengan pendekatan saintifik pembelajaran. Baik, slide selanjutnya, Tamara. Selanjutnya ada prinsip penilaian otentik. Penilaian otentik ini menggunakan berbagai cara dan kriteria holistis, yaitu kemampuan kerja secara keseluruhan yang mempertimbangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, penilaian otentik ini juga bukan hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi juga menitik beratkan pada pengukuran tentang apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik tersebut. Kemudian prinsip-prinsipnya apa aja sih? Yang pertama, ada proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan bagian terpisah dari proses pembelajaran. Nah, yang kedua ada penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata atau real world problems, bukan masalah dunia sekolah. Yang ketiga, penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Yang keempat, penilaian harus bersifat holistis yang mencangkup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip penilaian otentik pada proses pembelajaran di dalamnya selalu memuat keterkaitan masalah dunia nyata dan penilaian dilakukan pada setiap proses pembelajaran. Penilaian proses dimaksudkan untuk menilai kualitas pembelajaran. Nah, penilaian juga harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk penilaian proses dan berbagai jenis ulangan, serta berkepanjangan juga. Next. Selanjutnya ada ciri penilaian otentik. Yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, harus mengukur aspek kinerja atau performance dan produk atau hasil yang dikerjakan oleh peserta didik itu sendiri. Dalam melakukan penilaian kinerja dan produk, pastikan bahwa kinerja dan produk tersebut merupakan cerminan kompetensi dari peserta didik tersebut secara nyata dan objektif. Lalu yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Nah, artinya dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, guru dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan atau kompetensi proses, yaitu kemampuan atau kompetensi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, dan kemampuan atau kompetensi peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ada menggunakan berbagai cara dan sumber. Nah, artinya dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus menggunakan berbagai teknik penilaian, yaitu disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada, dan juga menggunakan berbagai sumber atau data yang bisa digunakan sebagai informasi yang menggambarkan penguasaan kompetensi peserta didik. Lalu yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpulan data penilaian. Maksudnya dalam melakukan penilaian peserta didik terhadap pencapaian kompetensi tertentu harus secara komprehensif dan tidak hanya mengandalkan hasil tes semata saja. Informasi-informasi lain yang mendukung pencapaian kompetensi peserta didik juga dapat dijadikan bahan dalam melakukan penilaian. Lalu yang kelima, ada tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap harinya. Para peserta didik harus dapat menceritakan nih apa saja sih pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Lalu yang keenam atau yang terakhir, penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasannya. Artinya, dalam melakukan penilaian peserta didik terhadap pencapaian kompetensi harus mengukur kedalaman terhadap penguasaan kompetensi tertentu secara objektif. Next. Selanjutnya, karakteristik penilaian autentik menurut
Pierce, dan O'Malley, itu ada 6 karakteristik. Yang pertama, constructed response, di mana siswa mengkonstruksi sebuah respon, memberikan respon yang luas, terlibat dalam kinerja atau menciptakan sebuah produk. Yang kedua, higher order thinking, di mana siswa secara tipikal menggunakan pemikiran tingkat tinggi dalam mengkonstruksi respon terhadap pernyataan terbuka. Yang ketiga, authenticity, di mana peserta didik diberikan tugas-tugas yang bermakna dan aktivitas pembelajarannya itu mencerminkan pembelajaran yang baik atau dalam konteks dunia nyata di mana nantinya siswa dapat diharapkan dapat melakukannya. Yang keempat, integratif, tugas-tugas harus mengintegrasikan semua keterampilan dan dalam beberapa hal menyangkut integrasi pengetahuan serta keterampilan lintas sisi. Yang kelima, proses dan produk, prosedur dan strategi yang dipergunakan untuk mencari dan mendapatkan jawaban yang benar atau mengeksplorasi beragam solusi dari tugas-tugas yang kompleks dan dinilai, dan begitu juga produk yang berupa jawaban yang benar. Yang keenam, depth versus breadth, penilaian otentik memberikan informasi yang mendalam tentang keterampilan siswa atau mastery learning yang dikontraskan dengan tes pilihan ganda dengan cakupan yang luas, tapi kurang dapat melatih keterampilan berpikir atau daya nalar tingkat tinggi. Next. Selanjutnya ada ragam penilaian otentik. Yang pertama, penilaian melalui tes tertulis dan tes tulisan. Dengan tes tertulis, peserta didik diharapkan mampu mengingat, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi materi yang telah dipelajari sebelumnya. Tes tertulis dapat berbentuk objektif ataupun non-objektif. Berbentuk objektif di mana berupa seperti pilihan ganda, isian, atau menjodohkan soal, ataupun soal dengan 2 pilihan jawaban seperti benar atau salah. Lalu non-objektif itu berupa soal uraian dengan extended response ataupun restricted response. Lalu dengan tes lisan, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan keberaniannya dengan merespon pertanyaan guru yang diajukan secara langsung. Yang kedua, penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja dilakukan di mana ketika peserta didik dengan melakukan peserta didik itu sedang dalam melakukan suatu kegiatan ataupun tugas tertentu. Misalnya di pelajaran Penjas biasanya ada praktek senam, atau di pelajaran IPA biasanya kita praktikum di laboratorium, ataupun di pelajaran bahasa Indonesia ataupun seni budaya itu kita suka melakukan musikalisasi puisi, bernyanyi, berpidato, ataupun memainkan alat musik. Lalu selain itu juga seperti dalam proses pembelajaran biasanya diadakan diskusi bersama. Itu jika peserta didik berbicara ketika pada diskusi bersama tersebut, itu juga masuk ke dalam penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja dapat menggunakan lembar pengamatan, daftar checklist, catatan anekdot, rating scale, ataupun dengan memory approach. Lalu yang ketiga, penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan penilaian melalui suatu penugasan dengan maksud menyelidiki dan menganalisis hingga ditemukan manfaat yang berguna dan bermakna bagi kehidupan. Biasanya guru memberikan waktu dalam kurun waktu tertentu untuk menyelesaikannya, di mana penilaian proyek ini mempertimbangkan beberapa hal seperti kemampuan pengelolaan, relevansi dengan materi pelajaran yang dipelajari, dan originalitasnya. Penilaian proyek dapat menggunakan lembar penilaian proyek yang berisi aspek-aspek yang akan dinilai. Contohnya misalnya ketika pelajaran IPA, peserta didik ingin melakukan penelitian dengan menggunakan daun jambu kutuk sebagai tanaman herbal yang dapat dijadikan obat alternatif. Yang keempat, penilaian portofolio. Penilaian ini merupakan dilakukan dengan pengumpulan bukti fisik atau pengumpulan karya, yang dimana hal itu menunjukkan hasil kinerja peserta didik. Penilaian portofolio ini dilakukan untuk menunjukkan perkembangan pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta didik sebelumnya. Portofolio dapat berupa hasil penilaian proyek, tes tertulis yang sudah dinilai, ataupun penilaian unjuk kerja yang telah dinilai seperti lukisan atau karangan dan lain-lain. Dengan penilaian portofolio ini diharapkan
diharapkan peserta didik itu dapat melakukan introspeksi diri terhadap nilai dan hasil kinerjanya yang telah dilakukan selama pembelajaran. Next. Nah, selanjutnya di sini ada instrumen penilaian autentik. Jadi di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada penilaian kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, yang pertama ini ada penilaian kompetensi sikap, dan di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada observasi. Jadi observasi ini kita lakukan secara berkesinambungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau observasi langsung, ini biasanya penilaian itu dilakukan langsung oleh guru tanpa perantara. Nah, sedangkan observasi tidak langsung, itu sebaliknya melalui perantara orang lain seperti guru lain, kemudian orang tua, peserta didik, maupun karyawan sekolah. Nah, kemudian pedoman observasi ini secara umum memuat pernyataan sikap atau perilaku yang diamati sesuai kenyataan. Kemudian yang kedua, di sini ada penilaian diri. Nah, jadi guru itu meminta siswa mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam pencapaian kompetensi. Nah, instrumen yang digunakan ini berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian rating scale yang disertai rubrik. Nah, kemudian yang ketiga ada penilaian antar siswa. Nah, di sini guru itu meminta siswa untuk saling menilai satu sama lain dengan teman sebayanya terkait pencapaian kompetensi. Nah, instrumen yang digunakan ini berupa lembar penilaian antar peserta didik. Nah, kemudian yang keempat di sini ada jurnal. Nah, jadi jurnal ini merupakan catatan guru di dalam maupun di luar kelas. Nah, jurnal ini biasanya berisi informasi hasil pengamatan guru tentang kekuatan maupun kelemahan siswa yang berkaitan dengan sikap maupun perilaku. Nah, kemudian jurnal ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Nah, kelebihannya itu adalah kalau di jurnal itu guru tuh langsung menulis kegiatan siswa. Jadi setiap peristiwa itu langsung dicatat sesegera mungkin. Nah, sehingga ini tuh akan bersifat asli dan objektif. Nah, tapi kelemahannya itu ini akan menuntut waktu yang banyak dan perlu kesabaran. Kenapa? Karena guru itu harus memperhatikan perilaku siswa di dalam maupun di luar kelas. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada penilaian kompetensi keterampilan. Ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada penilaian kerja, seperti siswa itu mendemonstrasikan kompetensi tertentu dengan praktek, proyek, dan portofolio. Kemudian ada tes praktek. Nah, penilaiannya ini adalah guru itu mengamati kegiatan siswa ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan kompetensi, misalnya seperti praktik olahraga, praktik menggambar, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada project. Nah, jadi project ini adalah tugas-tugas belajar atau learning text yang terdiri dari perancangan, terus ada pelaksanaan, ada pelaporan yang secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini ada portofolio. Nah, ini tuh penilaiannya itu dilakukan dengan cara menilai seluruh karya siswa yang bersifat reflektif integratif. Nah, ini tujuannya itu untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, atau kreativitas peserta didik. Nah, ini bisa berbentuk tindakan nyata seperti siswa itu mencerminkan kepedulian terhadap lingkungannya. Nah, terus yang ketiga itu ada penilaian kompetensi pengetahuan. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tes tertulis. Nah, tes tertulis ini yang tadi udah dijelasin ada bentuk uraian atau esai. Kemudian ini tuh tujuannya agar siswa itu mampu mengingat, mampu memahami, menganalisis, maupun mengevaluasi dan sebagainya materi yang sudah dipelajari. Nah, bentuk soal tes tertulisnya juga ada bentuk objektif dan non-objektif. Yang objektif itu ada pilihan ganda, benar atau salah, menjodohkan, atau melengkapi, dan sebagainya. Nah, kalau yang non-objektif itu adalah mengisi esai. Kemudian ada tes lisan. Jadi penilaiannya itu berupa guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan secara ucap atau secara langsung, sehingga peserta didik juga akan meresponnya secara langsung. Baik itu berbentuk kalimat, paragraf, frase, maupun kata. Sehingga di sini tuh akan memunculkan keberanian siswa. Dan di sini juga guru itu dapat mengajukan tes lisan dengan tingkat kesulitan yang beragam. Nah, terus yang ketiga di sini ada penugasan. Ini tuh adalah berupa pekerjaan rumah atau PR yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada keutamaan penilaian autentik. Nah, di sini ada menurut Muller, di sini disebutkan bahwa ada
4 hal. Yang pertama, itu penggunaan penilaian autentik ini memungkinkan dilakukannya pengukuran secara langsung terhadap kinerja siswa sebagai indikator capaian kompetensi yang dibelajarkan. Nah, jadi contohnya tuh kayak tadi yang udah dijelasin, ada penilaian observasi, jurnal, dan sebagainya yang dilakukan berdasarkan pengamatan langsung. Terus yang kedua, di sini ada penilaian autentik itu memberikan kesempatan siswa untuk mengkonstruksikan hasil belajarnya. Nah, hal ini tuh karena penilaian autentik itu mengutamakan kebermaknaan belajar. Jadi, secara tidak langsung, ini tuh menuntut siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui pola-pola inquiry. Nah, ini tuh akan berguna bagi siswa bukan hanya di kelas, akan tetapi di dalam kehidupan sosialnya juga. Nah, terus yang ketiga, ada penilaian autentik ini memungkinkan terintegrasinya kegiatan pengajaran, belajar, dan penilaian menjadi satu paket kegiatan yang terpadu. Nah, terus yang keempat, penilaian autentik ini memberi kesempatan siswa untuk menampilkan hasil belajarnya, hasil unjuk kerjanya dengan cara yang dianggap paling baik. Hal ini karena penilaian autentik ini menilai kemajuan belajar siswa itu dari berbagai aspek, kayak dari segi sikap, pengetahuan, maupun keterampilan siswa. Jadi tidak hanya melihat hasil akhir, tapi kita akan melihat perkembangan siswa dan proses pembelajaran siswa itu menggunakan berbagai instrumen penilaian. Nah, tidak hanya itu, penilaian autentik ini juga membentuk sikap dan moral siswa yang selanjutnya akan dapat membentuk karakter pada diri siswa itu sendiri. Oke, boleh di next. Nah, kemudian di sini ada kesulitan guru dalam penilaian autentik. Nah, yang pertama, kesulitannya itu dalam membuat dan mengembangkan instrumen penilaian. Nah, kenapa hal ini? Karena instrumen penilaian itu cukup rumit dan sulit, terlebih bagi guru yang sudah berumur. Nah, sehingga dengan banyaknya instrumen, ini itu banyak guru yang tidak mengisi penilaian itu sendiri, jadi tanpa menggunakan instrumen penilaian. Kemudian ada pula guru yang hanya mengutip dari buku pedoman. Bahkan berdasarkan pengalaman saya, itu ada guru yang sudah berumur meminta bantuan kepada guru yang masih muda untuk mengerjakan instrumen penilaiannya. Kayak gitu. Terus yang kedua, kesulitan guru itu dalam memberikan skor. Nah, biasanya hal ini karena penskorannya itu kurang jelas, kemudian kriteria dalam penskorannya juga mirip-mirip, dan indikator atau individu yang dinilai itu banyak. Nah, terus yang ketiga, itu kesulitan guru dalam menggunakan teknik penilaian autentik. Nah, akibatnya banyak guru yang menggunakan teknik penilaian itu secara monoton, artinya itu tidak beragam, jadi tidak berubah-ubah. Nah, ketidakberagaman ini itu karena teknik yang lain itu belum bisa dipahami oleh guru. Nah, terus yang keempat, melaksanakan penilaian di dalam kelas. Nah, hal ini tentu saja cukup sulit dan repot. Nah, kenapa? Karena guru itu harus mengajar, harus membimbing, dan harus menilai. Nah, 3 aspek ini dilakukan secara sekaligus, nah dalam satu waktu. Jadi, seringkali penilaian yang dilakukan ini tidak tuntas. Nah, kemudian yang kelima, ini kesulitan guru dalam pengelolaan nilai menggunakan aplikasi. Jadi perlu diketahui di Indonesia itu sendiri masih banyak sekali guru-guru yang gaptek, sehingga ketika diberikan aplikasi itu banyak yang tidak mengerti. Nah, akhirnya memilih untuk menghitung secara manual. Nah, tentunya itu akan menghabiskan waktu lama, pusing, dan sebagainya. Nah, dari beberapa kesulitan yang telah dipaparkan, hal ini tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya seperti kurangnya pemahaman guru, waktu yang terbatas, dan kurangnya sarana maupun prasarana. Nah, maka solusinya ini harus ada dukungan dari berbagai pihak. Oke, boleh di next. Oh, ya. Mohon maaf semuanya tadi mati lampu, jadi keluar. Ya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Poin pertama, penilaian otentik adalah jenis penilaian di mana siswa terlibat dalam masalah yang berguna atau pertanyaan penting. Penilaian otentik juga merupakan penilaian berkelanjutan yang dimulai dari input, proses, dan output pembelajaran. Hal ini dapat digunakan untuk menilai semua aspek seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian poin kedua yaitu penilaian otentik secara khusus memiliki prinsip, ciri, karakteristik, ragam atau jenis, instrumen, keutamaan, serta kesulitan tersendiri yang membedakannya dari jenis-jenis penilaian-penilaian lain. Baik, tolong slide selanjutnya ini. Ya.
Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih kelompok 1 dan 2. Saya baru dapat kabar bahwa hari ini ada pertemuan FGD penelitian dan pengabdian dosen. Jadi sepertinya diskusinya kita pindah ya ke ke WhatsApp group. Tapi kita buka dulu pertanyaan di sini ya. Nanti di list, tolong di list masing-masing kelompok siapa yang mau bertanya. Kemudian silakan dijawabnya di WhatsApp group ya. Baik, silakan yang mau tanya untuk kelompok 1 dulu, kemudian nanti kelompok 2. Ayo, silakan yang mau tanya. Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan sebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Baik. Saya Bunga Cynthia Claudia. Pertanyaannya untuk kelompok 1, tadi kan sudah dijelaskan di salah satu fungsi penelitian, fungsi evaluasi pembelajaran, yaitu untuk keperluan bimbingan dan konseling. Nah, pertanyaannya, apa saja sih bentuk tindak lanjut atau peran guru bimbingan konseling dalam proses evaluasi pembelajaran? Apakah melakukan konseling kepada siswa yang nilainya rendah atau seperti apa? Karena waktu saya SMA itu nggak ada peran dari guru BK gitu untuk mengkonseling siswa. Terus cuman fokusnya di motivasi untuk mendapatkan PTN gitu. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya. Saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan. Saya Cantika ingin bertanya kepada kelompok 1. Sudah dijelaskan bahwa terdapat prinsip penilaian. Nah, salah satunya itu adalah penilaian secara menyeluruh dan tidak subjektif. Namun terkadang terdapat guru yang menilai subjektif. Nah, di dalam kelas misalnya terdapat ada anak emas atau anak yang paling disayang guru. Terus selain itu juga terdapat orang yang biasanya terkenal dengan si biang onar yang dicap guru sebagai siswa yang mempunyai sifat negatif. Nah, terkadang hal tersebut masuk ke dalam pikiran guru tanpa sadar. Nah, lalu bagaimana cara kita agar hal itu tidak terjadi? Serta bagaimana agar kita sebagai calon guru tidak melakukan penilaian secara subjektif gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Cantika. Lanjut. Saya, Bu, ingin bertanya. Ya, silakan. Saya Sophia ingin bertanya pada kelompok 1. Jika dalam suatu kelas itu terdapat 4 dari 35 siswa yang nilainya itu di bawah KKM, bahkan udah di remedial, berarti kan sebenarnya dalam kelas itu lebih dominan yang udah ngerti pelajaran tersebut. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh guru? Apakah evaluasi itu cuma dari gurunya aja atau dari 4 anak itu? Karena kan setiap anak itu punya cara belajarnya sendiri gitu, cara pemahamannya sendiri. Dan banyak mata pelajaran yang harus dipelajari. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Bu. Saya Aisyah Serlias Putri ingin bertanya kepada kelompok 2. Dari yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok mengenai penilaian otentik, di sini saya ingin bertanya bagaimana dengan pelaksanaan penilaian otentik di sekolah Indonesia pada saat ini, dan juga apakah semua guru itu sudah dapat memahami dan menjalankan penilaian otentik itu dengan benar dan tepat, dan juga upaya seperti apa sih yang dilakukan agar penilaian otentik ini tuh dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin nanti pertanyaannya Aisyah bisa
dikaitkan dengan proses pembelajaran saat ini ya, kelompok 2 ya, yang PJJ. Baik, silakan ada pertanyaan yang lain? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nur Hanifah, izin bertanya kepada kelompok 2. Dalam penjelasan kelompok sebelumnya terdapat ciri, karakteristik juga maupun instrumen dalam penilaian autentik. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih teman-teman kelompok 2 mengenai sistemasi atau alur pelaksanaan dalam penilaian autentik itu sendiri apabila diterapkan di dalam evaluasi pembelajaran oleh guru di sekolah? Sebelumnya terima kasih. Ya, baik. Jadi pertanyaannya soal tahapan penilaian autentik ya. Nanti mungkin kelompok bisa jelaskan bentuk-bentuk penilaian autentik karena setiap bentuk-bentuk itu kan beda ya tahapan penilaiannya. Baik, selanjutnya. Satu lagi. Saya ingin bertanya. Iya, silakan. Ya, saya Anissa Maulidia izin bertanya kepada kelompok 2. Seperti yang telah dijelaskan kelompok sebelumnya, bahwa penilaian autentik itu adalah sebuah bentuk penilaian dengan meminta peserta didik untuk menunjukkan tugas dunia nyata yang mendemonstrasikan aplikasi yang bermakna dari pengetahuan dan keterampilan. Nah, pertanyaan saya adalah, apa model pembelajaran yang tepat yang dapat dilakukan oleh guru untuk pengimplementasian penilaian autentik ini agar tujuan dari penilaian autentik ini dapat tercapai secara optimal. Terima kasih. Baik, jadi mungkin arah pertanyaannya model pembelajaran yang mungkin menunjang ke arah evaluasi pembelajaran autentik. Nah, kira-kira model pembelajaran seperti apa nih yang juga mengakomodir penilaian autentik gitu ya, kelompok ya. Oke, baik. Kalau gitu, karena sudah ada masing-masing 3 pertanyaan untuk masing-masing kelompok, kita pindah ya ke ke WhatsApp group gitu. Nanti silakan kelompok bisa mulai menjawab dari mulai kelompok 1 dulu, nanti kemudian saya akan memberikan reinforcement atau penguatan, baru nanti ke kelompok 2, gitu ya. Baik, saya tutup untuk pembelajaran asinkronus hari ini di ruang tatap maya Zoom. Terima kasih untuk kesediaannya, kita pindah ke WhatsApp group untuk tanya jawab begitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.